Waalaikumsalam, silakan masuk. Halimah. Yuk, silakan masuk. Terima kasih ya Halimah sudah datang di ruangan BK memenuhi panggilan ibu. Gimana Halimah kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Tadi habis pelajaran apa? Tadi sebelum sholat itu ada pelajaran geografi. Geografi. Belajar apa geografi? Geografi tadi nggak pelajaran, Pak Bas cuma nyuruh kita nonton film aja. Nonton film ya. Tadi ikut lomba nggak? Hari ini kan acara Hari Pahlawan nih, ikut lomba nggak tadi? Ikut kegiatan nggak? Enggak. Jadi Halimah di mana? Memang cuma duduk di kelas aja. Ada temennya atau yang lainnya ikut pada lomba? Temennya pada di luar kelas, karena ada yang ikut lomba, ada yang nonton juga di luar kelas. Baik, Halimah datang ke sini sebelumnya kita sudah buat janji ya kemarin kita sudah janjian untuk Halimah bisa datang ke ruangan BK di jam istirahat, begitu ya? Oke. Kita akan melakukan kegiatan konseling individu. Sebelumnya Halimah sudah pernah belum ikut kegiatan konseling individu? Belum. Oke, jadi kegiatan konseling individu itu adalah kegiatan di mana seorang konselor atau guru BK dan seorang konseli atau siswa itu menangani atau menuntaskan masalah yang dialami siswa, gitu ya. Tujuannya diharapkannya nanti masalah Halimah bisa terselesaikan, gitu ya. Kemudian Halimah mungkin bisa paham apa yang ibu maksud? Iya Bu, udah Halimah udah. Oke, jadi sebelum kita mulai ada baiknya ya mungkin kita berdoa dulu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, oke. Ibu mungkin doa ya sebelum kita melakukan kegiatan ini. Silakan berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan berdoa di dalam. Berdoa selesai. Baik. Sebelum lanjut ke kegiatan, ada baiknya ya kita menyepakati waktu. Jadi nanti kegiatan ini akan kita lakukan 30 menit ke depan ya. Jadi selama 30 menit ke depan nanti Halimah bisa menceritakan permasalahan yang Halimah alami. Ya. Kemudian perlu Halimah ketahui juga terkait dengan kode etik ya. Jadi kita punya kode etik di mana kita punya asas kerahasiaan ya. Jadi nanti ketika Halimah menceritakan permasalahan Halimah, kita menjaga asas kerahasiaan. Jadi Halimah nggak perlu takut, Halimah nggak perlu malu untuk menceritakan masalah Halimah. Insya Allah nanti apa yang Halimah ceritakan itu menjadi rahasia kita. Ya? Yang mengerti Bu. Iya. Mengerti. Apakah Halimah sudah merasa nyaman? Masih malu. Masih malu. Baik. Sekarang coba Halimah tarik nafas, kemudian coba rileks. Sekarang coba bayangkan Halimah itu bercerita dengan teman Halimah, sahabat Halimah, orang tua Halimah. Jadi Halimah merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan Halimah. Baik Halimah, sudah siap menceritakan permasalahan Halimah? Saya masih malu Bu bercerita. Ibu bisa mengerti ya apa yang Halimah rasakan, apa yang membuat Halimah malu. Saya cuma bingung aja Bu, mau ceritanya dari mana itu buat cerita masalah saya ke Ibu. Oke, Halimah masih bingung ya mulai ceritanya dari mana. Coba sekarang Halimah bisa menceritakan apa sih yang menjadi permasalahan Halimah? Ya, karena Halimah nggak biasa Bu buat cerita ke orang lain gitu tentang masalah Halimah. Nah Halimah lebih sering diem aja gitu dan bermasalah Halimah sendirian. Oke, Ibu bisa mengerti ya apa yang Halimah rasakan. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan terkait dengan asas kerahasiaan, di mana apa yang Halimah ceritakan kita bersama-sama menjaga asas kerahasiaan itu. Jadi Halimah boleh terbuka, bisa menceritakan apa yang Halimah rasakan ya. Buat diri Halimah itu senyaman mungkin supaya Halimah bisa bercerita dengan lebih lega dan lebih terbuka lagi dalam bercerita. Bisa? Iya, berarti Halimah sekarang udah
boleh Ibu cerita masalah apapun gitu ke Ibu. Boleh nak, Halimah boleh bercerita, boleh menceritakan permasalahan yang Halimah alami. Silakan bercerita, Ibu mendengarkan cerita Halimah. Silakan nak. Sebenarnya Halimah bingung mau mulai ceritanya itu dari mana gitu, karena masalahnya sendiri tentang diri Halimah sendiri yang kayak kurang bergaul sama orang itu. Ya. Halimah tadi mengutarakan bahwa Halimah merasa kurang bergaul dengan orang. Iya. Bisa diceritakan Halimah kenapa Halimah merasa minder ketika bergaul dengan teman? Iya. Jadi Halimah itu merasa diri Halimah itu kalau di lingkungan banyak orang itu Bu, Halimah merasa nggak nyaman. Karena Halimah merasa kalau semua orang itu menolak dengan kehadirannya Halimah. Karena mungkin Halimah pendiam, Halimah juga nggak bisa bercakap-cakap sama mereka, Halimah nggak bisa ngobrol sama mereka. Dan situasi yang Halimah lihat di depan mata Halimah itu buat Halimah sendiri merasa kayak ya nggak percaya diri dengan diri Halimah dan minder itu sama kemampuan yang mereka miliki. Oke. Halimah bisa menceritakan ketakutan atau rasa minder itu yang Halimah alami ketika di kelas. Mungkin apa sih yang membuat Halimah takut dan minder ketika berada di dalam kelas? Mungkin ke teman-teman Halimah ya Bu, teman-teman Halimah itu di kelas kebanyakan itu mereka aktif gitu, menyampaikan pendapat, berdiskusi, terus juga mainan, bercanda itu mereka aktif. Tapi sedangkan Halimah untuk bergaul sama mereka tuh Halimah nggak bisa Bu. Halimah jadi lebih senang sendirian, menutup diri dari mereka dan nggak ada keinginan untuk bergaul sama mereka karena Halimah tahu mereka itu tidak sepemikiran dengan Halimah. Apa yang menyebabkan Halimah merasa tidak sepemikiran dengan mereka? Hal apa yang Halimah alami? Mungkin karena mereka itu lebih cenderung aktif ya Bu ketimbang Halimah. Terus kayak pikiran mereka itu lebih maju, mereka juga lebih percaya diri dari Halimah. Mereka tidak pernah takut kayak nanti kalau saya mau ngungkapin ini saya salah gitu, mereka nggak takut itu Bu. Jadi mereka ya enjoy aja buat melakukan sesuatu hal di dalam kelas itu tanpa mikirin kalau ada Halimah gitu di situ. Sebenarnya Halimah juga mau belajar, cuman Halimah takut Bu sama mereka, Halimah nggak berani. Oke, Ibu bisa memahami ya apa yang Halimah rasakan. Jadi tadi Halimah merasa bahwa Halimah tidak sepemikiran dengan teman-teman Halimah, betul ya? Iya Bu. Oke. Kalau boleh tahu, mulai kapan sih Halimah merasa hal itu atau semenjak Halimah naik di kelas 12 ini? Sebelumnya tuh semenjak kelas 12 ini sebenarnya Halimah pengen bergaul sama mereka semua. Cuman kejadian yang Halimah alami itu dulu, Halimah pas kelas 11 sama 10 tuh mau ngobrol, bersosialisasi sama mereka, mencoba bergabung sama mereka, terus Halimah mencoba untuk menyampaikan pendapat sama mereka, ya layaknya buat temenan biasa sama seperti mereka temenan sama orang lain gitu. Cuman mereka sendiri malah menolak dan menjauhi Halimah gitu. Jadi Halimah sangat kecewa melihat perlakuan mereka seperti itu. Jadi sekarang Halimah udah ya tadi Halimah benar-benar menutup diri untuk tidak bersosialisasi dengan siapapun karena Halimah takut dampak seperti itu akan ada lagi sama Halimah. Jadi Halimah cuma diem di rumah dan hanya bermain gadget aja. Oke, jadi Ibu merasakan apa yang Halimah rasakan ya. Jadi ternyata sudah cukup lama ya Halimah merasa bahwa Halimah itu kurang percaya diri dan minder ya semenjak naik di kelas 12. Sekarang Ibu mau tanya terkait dengan pemikiran tadi kan Halimah merasa bahwa teman-teman Halimah itu mengacukan Halimah begitu ya, tidak menerima. Menurut Halimah, apakah teman-teman Halimah itu bersikap seperti itu? Satu kelas semua bersikap seperti itu dengan Halimah? Enggak semua Bu, cuman hanya beberapa aja yang bersikap seperti itu sama Halimah. Jadi hanya beberapa ya. Halimah bisa menceritakan hal apa yang mereka lakukan sehingga Halimah berpikir seperti itu? Kalau yang dari Halimah alamin dari dulu sampai sekarang itu setiap Halimah ingin menyampaikan, Halimah kan nggak percaya diri nih sama diri Halimah, jadi udah tertanam gitu loh Bu, kalau Halimah menyampaikan pendapat Halimah, saran baik itu untuk tanya jawab presentasi atau saran di kelompok, itu Halimah takut
banget mereka nggak menerima saran dari Halimah itu atau pernyataan-pernyataan yang Halimah lontarkan ke mereka gitu. Halimah jadi udah nggak percaya diri lah pokoknya. Terus Halimah juga ngerasa nggak bisa apa ya Bu, nggak bisa sama mereka tuh, ya intinya nggak cocok banget lah. Jadi kurangnya mereka sama Halimah itu kayak mereka nggak menghargai Halimah, Halimah juga nggak bisa bergaul sama mereka. Oke, jadi tadi Halimah merasa bahwa ketika mengungkapkan pendapat nanti takut mereka tidak menganggap, kemudian acuh dan lain sebagainya tadi sudah dijelaskan oleh Halimah. Sekarang Ibu mau tanya, perilaku apa tanggapan mereka atau respon mereka ketika Halimah itu berdiskusi atau misalkan presentasi tuh mereka nanggepinnya gimana? Apakah acuh atau bagaimana? Sebenarnya mereka tuh biasa-biasa aja Bu sama Halimah. Kalau misalnya Halimah kalau misalnya Halimah mau berpendapat, mereka biasa-biasa aja, cuma karena Halimah sendiri yang takut. Tapi dengan melihat mereka yang semakin aktif di kelas, Halimah jadi tambah minder Bu, tambah nggak berani ngalahin gitu. Oke, jadi tadi Halimah mengutarakan bahwa sebenarnya mereka tidak acuh, sebenarnya mereka biasa saja, hanya pikiran Halimah yang merasa menganggap bahwa mereka acuh dengan Halimah, betul ya? Oke, jadi Ibu mengerti ya apa yang Halimah rasakan, apa yang Halimah alami sekarang. Jadi sebenarnya yang Halimah butuhkan adalah bisa aktif berdiskusi dengan teman, kemudian memiliki rasa percaya diri yang tinggi, betul Halimah? Iya benar. Lantas apa yang akan Halimah lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Halimah? Sebenarnya Halimah sedih banget Bu kalau misalnya harus sendirian terus gitu di sini. Kayak Halimah nggak punya teman, terus Halimah kemana-mana sendiri, teman-teman juga nggak mau ngobrol gitu sama Halimah. Jadi Halimah tuh pengennya ya Halimah sama kayak mereka, biar Halimah bisa lebih dihargai lagi, Halimah juga bisa merasa dianggap gitu sama mereka. Halimah pengen aktif, Halimah juga pengen berteman, berbaur yang sehat sama mereka. Komunikasi kalau mereka tuh komunikasi yang baik. Baik, tadi Halimah mengutarakan bahwa Halimah pengen terlihat aktif juga, pengen bisa lebih percaya diri ya. Apakah Halimah sudah pernah mencoba hal tersebut ya? Halimah nyobain cuma pas kelas 11 itu Bu. Cuma kan dari mereka sendiri melihat Halimah kan kayak gitu Bu, maksudnya mereka malah menjauh dari Halimah, mereka nggak menganggap kalau Halimah itu bisa bergaul sama mereka membedain Halimah. Jadi semenjak itu Halimah udah nyoba lagi Bu. Halimah takut nanti bakal kejadian kayak itu lagi, yang bakal disingkirin lagi, didiamin lagi, mereka juga bakal lebih ngejauhin Halimah lagi. Ibu mengerti ya apa yang Halimah rasakan, Ibu bisa merasakan apa yang Halimah alami ya. Sebelum Halimah mencoba, Halimah tidak akan pernah tahu apakah mereka bisa menerima Halimah atau tidak ya. Jadi yang perlu Halimah lakukan tadi Halimah sudah utarakan bahwa Halimah sebenarnya memiliki rasa percaya diri yang tinggi, betul Halimah? Lantas menurut Halimah, apa yang Halimah bisa perbuat dari dampak yang sudah Halimah utarakan tadi? Menurut Halimah sebenarnya Halimah bisa kok Bu tampil percaya diri depan mereka. Halimah juga bisa gitu menyampaikan pendapat, berdiskusi, terus kayak tanya jawab gitu pas misalnya kita ada presentasi. Sebenarnya Halimah bisa ngelakuin itu, kan kemampuan Halimah sama mereka sebenarnya sama. Halimah juga mengkonsumsi makanan itu juga sama-sama nasi gitu. Jadi kalau misalnya Halimah mau, Halimah juga bisa tampil percaya diri sama seperti mereka. Halimah sebenarnya sama Bu sama mereka. Halimah aja. Pernyataan yang bagus ya Halimah ya, Ibu sangat suka pendapat kamu. Kamu bisa lebih percaya diri lagi nih, bisa berargumen tentang bahwa kamu tuh memiliki kemampuan, asal kamu ada kemauan ya. Toh kita sama-sama makan nasi ya tadi ya, Halimah mengutarakan begitu ya. Jadi sebenarnya kamu tuh punya kemampuan, asalkan kamu lebih bisa percaya diri lagi, betul ya Nak ya? Iya, makasih ya Bu ya. Tapi bisa nggak ya Bu Halimah nih boleh merasa percaya diri pada diri Halimah yang sekarang ini? Bisa Nak, pasti kamu bisa melakukan itu. Ibu yakin kamu bisa, karena kamu itu kan cantik, kamu pintar, kamu cerdas ya. Ibu yakin kamu bisa melakukan itu asalkan kamu ada kemauan.
Halimah juga gitu, jadi Halimah biar nggak sendirian. Ibu akan membantu Halimah untuk menyelesaikan permasalahan Halimah. Jadi ibu akan selalu ada di belakang Halimah untuk terus memotivasi Halimah. Yang penting Halimah itu tadi ya yang sudah diutarakan, harus terus menghargai diri sendiri, kemampuan atau kemauan Halimah sendiri untuk meningkatkan rasa percaya diri Halimah. Begitu ya. Iya, makasih ya Bu ya. Baik Halimah, jadi Ibu mendiagnosa apa yang Halimah alami. Tadi Halimah mengutarakan bahwa Halimah merasa kurang percaya diri, Halimah merasa minder, kemudian Halimah sulit untuk berbaur dengan teman, dan Halimah merasa Halimah susah untuk berdiskusi atau mengutarakan pendapat ketika sedang presentasi di kelas. Betul ya Halimah ya? Iya benar Bu. Baik, sekarang Halimah, tadi kita sudah menggali permasalahan-permasalahan yang Halimah alami. Harapannya Halimah bisa lebih terbuka supaya Halimah merasa lebih lega lagi ketika mengutarakan permasalahan yang Halimah alami. Gimana perasaan Halimah sekarang? Sekarang sih Halimah udah ngerasa lebih lega dan udah mulai lebih pede ya Bu, karena Halimah udah bisa mengeluarkan apa yang selama ini Halimah rasain gitu. Baik, kemudian rencana apa yang akan Halimah lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada diri Halimah? Ya Halimah kayak udah pasti Halimah bakal mulai buat ngajak ngobrol mereka, terus nyapa mereka, terus mulai ikut gabung sama mereka. Lalu Halimah akan lebih mulai aktif gitu di kelas untuk segala apapun itu, baik pelajaran maupun nggak di bidang pelajaran gitu. Halimah juga bakal lebih aktif lagi biar Halimah bisa nunjukin kalau Halimah bisa percaya diri gitu di depan mereka. Oke, rencana yang sangat bagus ya Halimah. Ibu akan terus memotivasi Halimah untuk melaksanakan rencana yang sudah Halimah lakukan. Sekarang Ibu ingin bertanya terkait dengan rencana yang sudah Halimah utarakan. Kira-kira mulai kapan Halimah akan melakukan rencana yang sudah Halimah buat? Mungkin mulai sekarang ya Bu, karena Halimah kan udah cerita nih ke Ibu, berarti Halimah udah mulai ada pandangan kemana nanti Halimah bakal ngelakuin hal itu gitu. Jadi mulai hari ini Halimah bakal ngelakuin. Mulai hari ini ya. Oke. Kemudian langkah awal apa yang akan Halimah lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Langkah utamanya apa kira-kira? Mungkin setelah keluar dari ruang ini, Halimah mungkin bisa mulai menyapa mereka, mungkin tanya nanti habis ini ada pelajaran apa, terus mulai aktif gitu, duduk bareng, terus tanya sama mereka, ini kemarin ini bukan sih gitu ya, pelajaran lah Bu intinya. Jadi Halimah memiliki rencana untuk setelah selesai dari kegiatan ini, Halimah lebih mulai membuka diri ya, menyapa mereka, kemudian berbaur, bisa berkomunikasi dengan mereka. Betul ya Halimah ya? Iya Bu. Baik, oke. Ibu rasa ini sudah masuk di 30 menit ya, karena tadi kesepakatan di awal kita kegiatan ini dilakukan 30 menit, betul ya? Nah, ini sudah masuk di 30 menit. Kemudian sebelum kegiatan ini berakhir, Ibu ingin menanyakan terkait dengan kegiatan tindak lanjut kita. Kira-kira setelah kegiatan ini kita perlu mengadakan kegiatan lanjutan untuk berkonseling? Perlu Bu. Oke, nanti mungkin kita bahas di WA ya, kita lanjut chattingan di WA kapan kita akan melakukan kegiatan lanjutan. Nanti Ibu akan memantau apakah sudah ada perubahan, kemudian rencana yang sudah Halimah lakukan apakah sudah berjalan atau belum ya. Ya Bu, siap. Kemudian nanti ada evaluasi yang harus Halimah isi ya terkait dengan kegiatan kita. Jadi nanti Halimah boleh isi evaluasi itu sesuai dengan link drive nanti yang Ibu kirim ya. Nanti link formnya Ibu kirim di WA, kemudian nanti Halimah bisa mengisi ya. Oke. Ya, Sejauh ini ada yang ingin diutarakan lagi Halimah? Halimah kayak senang aja gitu Bu, bisa cerita masalah Halimah ke Ibu, ke orang yang Halimah percaya biar bisa percaya untuk bisa membantu masalah Halimah sekarang ini gitu. Dan Halimah ternyata benar gitu ikut kegiatan ini, mulai langkah yang benar gitu Bu. Jadi Halimah udah menemukan titik di mana Halimah emang benar-benar harus berubah, dan Halimah senang banget pasti.
Baik, Ibu sangat senang ya mendengarnya. Halimah di sini bisa lebih terbuka lagi, bisa lebih memiliki rasa percaya diri lagi ya. Jadi itu harapan kita ya, harapan ketika kita melakukan kegiatan konseling ini ya. Mudah-mudahan nanti ke depan Halimah bisa lebih meningkatkan rasa percaya diri Halimah lagi ya. Kemudian rencana yang sudah Halimah buat bisa berjalan dengan baik ya. Iya Oke. Bu, amin amin. Oke, Ibu rasa kita sudah masuk di waktu 30 menit ya, sudah selesai waktunya. Kemudian tadi kita sudah menyimpulkan bersama. Kemudian sebelum kita tutup kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya sebelum menutup. Mungkin doanya Ibu pimpin, silahkan berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Halimah sudah datang ke ruangan BK. Jangan bosan-bosan, kemudian jangan ragu-ragu untuk bercerita supaya masalah Halimah bisa selesai ya. Oke, cukup. Terima kasih Halimah. Ya, Halimah juga makasih ya Bu. Terima kasih Halimah ya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti kegiatan lanjutannya kita bahas di WA ya. Oke, terima kasih Halimah ya. Makasih juga ya Bu Halimah udah dengerin. Halimah, selamat belajar